Dalam praktik pertanian tradisional, embung dikenal sejak zaman dahulu. Pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara, masyarakat sudah mengenal embung sebagai sistem pengairan tradisional. Bukti yang sangat jelas itu ada di perbukitan Ratu Boko. Rakyat setempat sih menyatakan itu keraton Ratu Boko. Jadi karena keraton, maka segala keperluan hari-hari ada itu. Dan waktu arkeologi melakukan kajian ke sana, kami menemukan kolam-kolam air buatan. Ya, dan itu tidak hanya satu kolam, tetapi ada beberapa kolam yang berisi air. Dan yang menarik, itu diisi waktu musim hujan. Waktu penghujan itu airnya penuh. Dan ketika kemarau, airnya itu menjadi tandon, menjadi stok ya, untuk keperluan hari-hari. Sesuatu tandon air yang menarik itu kami dapatkan dari abad 14, 15. Penduduk sekarang menamakannya dengan Segaran. Jadi dibuatnya menurut perhitungan kami berdasarkan peristiwa-peristiwa sejarah itu 1369. Jadi nama Trowulan sekarang, kecamatan Trowulan sekarang, itu ngambil dari nama danau itu, Citrawulan. Nah, untuk apa? Untuk menampung air di kala hujan. Untuk stok air waktu kemarau, menurut berita Cina. Jadi orang-orang Cina datang ke Majapahit, dia mencatat dalam naskah, dan dia memberitakan untuk rekreasi di kala purnama. Cahaya purnama itu memantul di danau yang airnya tenang itu. Citra, bulan, bayangan rembulan rupanya. Setelah Majapahit runtuh, kerajaan-kerajaan di Jawa itu dipengaruhi agama Islam. Rupanya tandon air di ibu kota kerajaan itu melanjutkan tradisi Majapahit dengan Citrawulan. Untuk apa ya tadi? Untuk fungsi pragmatis dan juga untuk fungsi religi. Embung di Indonesia diwariskan secara turun-temurun dan mengalami evolusi dari bentuk tradisional menjadi solusi modern. Seperti saat ini, kami akan memulai pembangunan embung yang dilakukan bersama-sama dengan warga masyarakat. Sebagai prioritas utama, kami memperhatikan keselamatan warga. Pak Dukuh, kami dari Universitas Indonesia menyerahkan alat pelindung diri untuk warga di sini bekerja membangun konstruksi embung. Terima kasih Bu atas bantuan yang diberikan dan akan saya pergunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pembangunan embung bersama masyarakat secara bergotong royong. Amin. Sangat bermanfaat, terima kasih. Baik, ini ada helm dan Pak Ari dari UGM akan menyerahkan sepatu dan Pak Adonis dari UI juga akan menambahkan rompi dan sarung tangan. Pak Adonis, ya. Bapak Ibu, pagi ini kami akan menjelaskan bagaimana konstruksi embung ini akan dibuat. Bersama saya ada Mas William dan Mbak Zilfa. Mas William akan menjelaskan lebih lanjut terkait konstruksi embung ini. Jadi dari embung ini, saluran yang kita pakai ini akan kita gali beberapa part di sini yang seperti gambar ini. Dari saluran yang kita tempatkan ini, kita akan gali 3 tempat. Tempat yang bagian pertigaan atau di bagian gambar ini adalah C, kita akan gali sekitar 2 meter. Lalu di bagian B, kita akan gali sekitar 4 meter. Lalu di bagian A, di gambar ini bagian A, kita akan gali sekitar 2 meter. Lalu kita buatkan pintu air di sekitar sini. Yang kemudian embung ini kita akan gunakan untuk mengairi 1000 meter sawah. Langkah awal yang dilakukan adalah kami bersama-sama dengan warga masyarakat menandai lokasi, kemudian memasang patok di lahan yang akan dijadikan embung. Pembangunan embung dilakukan secara gotong royong dengan warga masyarakat sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya air. Warga tidak hanya bekerja, mereka belajar tentang teknologi.
tentang pengelolaan air, dan juga tentang masa depan. Kami beserta warga masyarakat juga menanam kembali pohon aren dan pohon gayam di sekitar embung. Menanam tidak hanya tentang pohon, tetapi tentang menjaga air, tanah, dan warisan. Jadi ini adalah tanaman aren ya, yang kita tanam di labelnya tanggal 13 bulan Mei 2005, artinya tanaman ini sudah berumur sekitar 1 bulan ya. Ini tingginya sudah mencapai tinggi sekitar 60 cm. Ini tumbuhan aren, tumbuhannya terlihat sehat ya, tetap tumbuh, dan tumbuhan aren ini berfungsi untuk menangkap air. Jadi ini untuk menangkap air, dia menangkap air dan untuk mendukung keberadaan embung di sini. Selain tanaman kita menanam, waktu itu kita menanam tumbuhan aren, kita juga menanam tanaman jenis-jenis endemis lain seperti tanaman gayam ya. Kebersamaan dan guyup rukun menjadi penyemangat, sehingga lelah pun tergantikan dengan harapan-harapan baru. Terus Mas, monggo Pak. Monggo. Matur nuwun. Coba ya nanti kalau enak tambah lagi. Ini ditelas. Ya Pak, enak banget Pak. Keberadaan embung ini juga diharapkan akan menyediakan habitat baru dan meningkatkan biodiversitas spesies lokal. Pak, di sekitar embung Ngentakrejo ini katanya banyak burung-burung, jenis-jenis burung Pak ya? Ada di mana Pak ya? Di sini Pak ya? Ya, betul sekali. Di sini itu banyak bermacam-macam jenis burung. Di antaranya ada jenis burung hantu. Biasanya kalau hinggap di situ, sebelah situ. Terus ada lagi burung merpati. Jadi Pak, untuk merekam jenis-jenis spesies hewan-hewan yang ada di Ngentakrejo ini, kami tim preset memasang ini namanya kamera pohon Pak. Jadi kamera ini kita pasang di sini. Nanti dia akan merekam spesies-spesies hewan-hewan yang ada di sini Pak, karena pentingnya Pak ya. Ini biasanya kalau malam itu suka ada musang Pak ya, ada musang ya. Jadi nanti spesies itu akan direkam gambarnya oleh kamera ini. Ini juga untuk melihat jenis-jenis spesies yang ada di tanah. Kami memasang gelas ini. Jadi nanti hewan-hewan akan masuk ke sini, misalnya serangga, laba-laba, kalajengking, kelabang. Kita untuk mendata jenis-jenis spesies itu, nanti mereka akan masuk ke sini. Nanti ini dipasang air, dipasang umpan, mereka akan tertarik masuk ke sini. Kemudian nanti kita koleksi spesies-spesies yang ada di sini, kita ambil, kita identifikasi untuk melihat jenis-jenis spesies yang ada di tanah di sini. Irigasi disusun dengan sistem yang efisien, dengan sensor Internet of Things atau IoT. Embung bisa dipantau secara real time. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang irigasi yang nanti akan disalurkan ke lahan pertanian. Nanti air dari embung tadi akan dialirkan ke toren yang akan jadi penampungan seperti yang ada di belakang Ibu itu gitu ya. Ditampung seperti itu. Nanti biar efektif dan bisa masuk ke setiap lahan, jadi nanti akan dipompa dengan pompa ini untuk masuk ke lahan-lahan pertanian. Baik itu palawija ya, tanaman palawija dengan kapasitas tanaman sekitar 4.000 tanaman. Jadi nanti akan diberikan juga IoT gitu ya, atau Internet of Things gitu ya. Jadi itu nanti langsung kita bisa atur langsung mengairi ke lahan. Harapan kami pembangunan embung ini dapat bermanfaat bagi warga masyarakat sekitar.
tidak hanya memenuhi harapan warga masyarakat, tetapi juga dapat bermanfaat untuk menyambung kehidupan air di daerah Kulon Progo.